Di tengah-tengah kesibukan gue yang padat, gue harus terus update Opsiana Podcast setiap minggu. Rekam, edit, upload itu nggak bakal bisa selesai dalam sehari, apalagi harus pindah-pindah aplikasi. Aduh, repot banget deh. Tapi sekarang gue bisa nyelesain semuanya dalam waktu 10 menit aja, karena gue pakai Anchor. Rekam, edit, dan upload semuanya dalam satu aplikasi aja tanpa perlu pindah-pindah. Jadi nggak perlu takut lagi deh sama yang namanya deadline. Kalian nggak percaya? Langsung aja deh cobain Anchor dan mulai karya kalian di sana. Quiet quitting, sebuah tren di dunia kerja yang belakangan lagi booming karena dipopulerkan dan juga dilakukan oleh katanya sih generasi Z. Buat yang belum tahu apa itu quiet quitting, itu adalah sebuah tren di mana lu itu bekerja di kantor seperlunya aja. Seperlunya aja itu seperti apa? Jadi dari jam kantor aja, dari 9 to 5 udah. Di luar itu lu udah nggak ngurusin yang namanya urusan kerjaan. Udah nggak kerja, udah nggak lembur, bahkan balas WA pun enggak. Selain itu, lu bekerja seperti biasa aja dan tidak ada effort yang bisa dibilang sampai lu itu pengen naik jabatan gitu, kayak memberikan ekstra effort yang wah banget gitu. Quiet quitting ini pun ya muncul karena di saat pandemi kemarin itu kan orang-orang bekerja dari rumah, work from home, dimana jam kerjanya tetap harusnya 9 ke 5 gitu. Tapi faktanya banyak yang karena kerjanya di rumah punya energi lebih, kadang suka dilebih-lebihkan gitu, bahkan bisa dibilang kerjanya di luar jam kerja. Dan akhirnya hal ini berjalan cukup panjang selama pandemi, bahkan sampai sekarang menjadi kayak semacam kebiasaan. Nah, di sini para generasi Z katanya yang merasa bahwa hal ini bisa berpengaruh nih kepada mental health gua, dan gue pengen menerapkan work life balance. Ya udah, gue lakuin aja yang namanya quiet quitting. Yang menjadi masalah di sini adalah yang pertama, perusahaan-perusahaan itu menentang quiet quitting itu sendiri. Kesannya itu karyawan bekerja seperlunya aja, nggak mau ngeluarin effort lebih untuk perkembangan perusahaannya, sehingga perusahaannya itu berkembangnya jauh lebih lambat. Lalu yang menjadi masalah kedua adalah quiet quitting ini bisa dibilang diviralkan dan disebarkan gitu, sehingga takutnya mempengaruhi para generasi Z lain, bahkan bisa mempengaruhi generasi-generasi lainnya. Gua nggak mau berpihak ke salah satu pihak ya, entah ke generasi Z ataupun ke perusahaannya. Tapi ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan. Yang pertama itu bahwa quiet quitting itu sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ini adalah hal yang sebenarnya udah terjadi jauh, bahkan sebelum pandemi pun udah ada gitu. Dimana sebelum gue kerja pun, gue kan sering tuh ngobrol sama orang-orang yang jauh lebih tua juga, dimana mereka cerita juga mereka kerja itu ya di 9 to 5. Setelah itu mereka udah nggak kerja lagi, benar-benar fokus ke keluarga mereka sendiri, ke kehidupan mereka sendiri gitu. Kalaupun ada kerjaan ya paling lembur, dan lemburnya itu nggak nyampe ya seminggu full, nggak ya, waktu-waktu tertentu. Dan kalau misalnya ada WA itu mereka bisa bales saat itu, tapi kerjanya besok, atau enggak mereka bales besok aja juga bisa. Dan yang poin kedua adalah di masa pandemi itu memang orang-orang pada bekerjanya dari rumah, work from home. Dan ternyata orang-orang punya energi lebih dan bisa jauh lebih produktif daripada mereka sebelum pandemi juga ketika kerja di kantor. Tapi salahnya di sini adalah jam kerja kantor itu memang menjadi bisa dibilang jadi zona abu-abu gitu. Tertulis di aturan sih 9 sampai 5, tapi kenyataannya kan banyak yang lebih dari itu. Memang yang menjadi masalah di masa pandemi dan juga work from home itu adalah masalah koordinasi. Harus koordinasi terus-menerus, sehingga membuat kita itu lebih banyak meetingnya. Permasalahannya adalah meetingnya ini jauh tidak efektif gitu, karena memakan waktu yang dalam waktu yang lama juga, sehingga meetingnya itu bisa berangsur-angsur, bahkan bisa sampai malam banget. Jadi menurut gue memang harus stick di situ. Jadi kalau udah bilang kerjanya 9 to 5, kalaupun agak telat dikit ya jangan sampai tengah malam juga gitu meetingnya atau kerjanya, kecuali lembur ya. Dan kalaupun lembur itu jangan sampai seminggu full lu lembur mulu, itu kayak gimana gitu. Menurut gue sih ini masalahnya lebih kepada komitmen para pekerja kantoran, para atasan dan juga manajemennya ya.
Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena faktanya pun gue menemukan beberapa perusahaan yang tetap stick di 9 to 5 even work from home. Lembur tetap ada tapi nggak sampai berlama-lama juga. Meeting pun di adjust gitu, jangan sampai terlalu melebihi di luar jam kerja. Dan itu pun nggak sering-sering banget. Dan itu banyak juga perusahaan yang berhasil menerapkan efektivitas di situ. Dan beruntungnya gue kerja di tempat perusahaan yang menerapkan hal seperti itu, sehingga gue tetap bisa lebih produktif di masa jam kerja, dan di luar jam kerja pun tetap bisa mengurus personal life tanpa diganggu. Bukan gue nggak diganggu, cuma memang gak ada yang ganggu aja gitu. Lalu permasalahan ketiga yang pengen gue garis bawahi di sini adalah quiet quitting ini ya bisa dibilang dijadikan konten kemudian viral. Sebenarnya ini mah zona abu-abu aja, nggak benar dan nggak salah. Karena gue baca ada riset kalau dari segi mental health, hal ini sangat membantu membuat orang punya waktu untuk personal life mereka sehingga kualitas hidup mereka jauh meningkat. Tapi kalau lu lihat dari sudut pandang work culture, itu kayak kesannya lu itu effortless gitu, kayak nggak ada niatan buat kerja gitu, dan lu kerjanya kayak stagnan aja, nggak ada mau naik, nggak mau turun, kayak di situ-situ aja, kayak nggak ada perkembangan di dunia karir lu dan kehidupan pekerjaan lu lah. Tapi itu kan namanya juga cara pandang ya, dan cara menjalani dunia kerja, which is kalau lu pilih itu ada sisi positif, ada sisi negatif yang sudah dipertimbangkan. So why not aja. Tapi gue cukup paham tentang apa yang dikhawatirkan di sini ketika quiet quitting ini dijadikan konten adalah banyak orang yang meniru hal tersebut. Dan tentunya kalau banyak orang meniru hal tersebut, dampaknya akan ke perusahaan cukup gede, di mana ya performance dari perusahaan itu bisa melambat. Tapi menurut gue ya, percayalah bahwa tetap akan ada orang-orang yang punya ambisi dan nggak menerapkan quiet quitting tersebut. Karena ya cara orang bekerja itu berbeda-beda. Even ya Gen Z itu dia tipenya yang memfokuskan ke mental health. Tapi bukan berarti quiet quitting itu adalah cara terbaik buat dia. Kalau dia ternyata adalah Gen Z yang ambisius dan doyan kerja, quiet quitting itu bisa dibilang jadi menyiksa buat dia loh. Karena mereka pengennya ya kerja aja, karena itu bisa membuat mereka jauh lebih semangat juga. Jadi itu beberapa poin yang pengen gue garis bawahi dalam pembahasan kali ini gitu. Jadi kesimpulan yang gue bisa tarik di sini adalah sebenarnya quiet quitting itu bukanlah hal baru, melainkan hal lama yang belakangan ini udah terekspos aja dan jauh lebih wide daripada sebelumnya. Dan ini adalah salah satu tantangan dan juga sebuah perubahan di dunia kerja, di lingkungan kerja. Ya sama kayak kasus kemarin deh, dimana orang-orang yang udah pada WFH sekarang balik ke RTO, kan banyak tuh pertentangan. Seperti itu aja, perlu ada penyesuaian, perlu ada adaptasi terhadap tren-tren baru di dunia kerja, dan hal itu wajar aja. Jadi untuk perusahaan menurut gue perlu bersiap untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja yang baru gitu, dengan generasi yang baru, terlebih untuk startup yang bisa dibilang cukup sering menerapkan yang namanya hustle culture. Karena tentunya ini sangat berlawanan ya dengan hustle culture tersebut, dan hal itu wajar aja. Toh dunia startup sekarang pun lagi berubah kan, dimana dari sisi investment aja dulunya itu fokusnya kepada jumlah user harus banyak, tapi sekarang udah enggak kan, yang dicari investor udah beda. Nah ini lebih dari sisi bidang tenaga kerja aja, pokoknya harus siap-siap untuk beradaptasi. Kalau untuk generasi Z menurut gue sih lebih ke masalah ini aja sih, waktu dan pengalaman. Mungkin akan banyak generasi Z dan generasi lain yang mulai mengikuti tren quiet quitting ini, tapi belum tentu cocok juga, dan dia akan kembali ke kebiasaan mereka yang lama. Karena balik lagi, pola kerja setiap orang itu berbeda-beda, dan prioritas orang pun banyak yang berbeda juga. Even generasi Z yang prioritasnya mental health, tapi kan cara mereka implementasi juga pasti beda-beda. Dan cara pandang dan cara kerja itu punya tantangan tersendiri, punya hambatan tersendiri yang nanti akan ngebuat kita jauh lebih mature ke depannya. Toh masalah-masalah kayak gini kan udah pernah kejadian ya, bahkan dulu katanya generasi milenial bla 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 juga. Ya, itu masalah-masalah yang dibawa-bawa aja sih, biar ada obrolan aja menurut gue. Ya anggap aja masalah konflik antar generasi aja.
Well, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok. Karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di-follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di-follow dan juga see you next time di episode lainnya.